Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kita akan kembali berdiskusi mengenai dinamika Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Pak Jayadi tadi kan mengatakan bahwa kalau persentase matematika memang hitungannya enak ya. Tadi kan Pak Aldi bilang 28% ya. 2 minggu bekerja sudah dapat segitu. Nah, kira-kira kalau 2 bulan kampanye, kekejar nggak ini persentase yang masih di bawah 50% untuk menyaingi mungkin RK dan Suswono? Kalau untuk popularitas bisa, termasuk Pak Dharma Kun bisa tuh, walaupun misalnya Pak Dharmanya masih 20, Pak Kunnya masih 10, itu bisa dikejar kalau di Jakarta. Karena Jakarta ini wilayahnya kecil, padat. Jadi kalau kita naik angkot dari ujung ke ujung, sehari bisa tuh keliling kan, Jakarta sehari. Jadi tidak susah, apalagi Jakarta itu very well informed area yang infrastruktur informasinya lengkap. Misalnya media sosial, itu yang pakai media sosial itu bukan hanya yang muda, Mas Aldi. Yang pakai media sosial di Jakarta, situ sekitar 95% pengguna, minimal pengguna internet lah. Kalau guna internet biasanya minimal pasti menggunakan media sosial. Minimal kalau itu disebut media sosial juga minimal WhatsApp tuh, minimal ya. Itu jadi sayang sekali Mbak kalau sosialisasinya hanya mengandalkan ketemu langsung. Harus media sosial dipakai, kan murah media sosial dipakai kok. Dipakai media sosial kami tetap. Terus kemudian bahkan sebelum Cagup juga kan beliau juga sudah ada sering di media sosial ya Pak Dharma Kun itu sudah lebih populer ya, salah satu saja. Dan juga kalaupun belusukan itu alhamdulillah ya kami bisa lebih dari sekedar minum obat yang 3 kali sehari ya, bisa beberapa kali sehari itu sampai malam itu Pak Dharma sendiri jalan juga, Pak Kun juga sendiri. Jadi supaya mengejar target ya, menemui warga masyarakat dan juga untuk belusukan ini ya istilahnya belum pernah ada penolakan dari warga masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sangat menyambut kami dengan hangat gitu. Itu yang kami syukuri. Masalahnya begini, pengenalan bisa disebut dikejar ya, dikebut. Nah, apakah ditolak masyarakat? Umumnya enggak. Masyarakat Indonesia terutama termasuk Jakarta itu orangnya baik-baik. Secara umum ya, ada sih penolakan tapi enggak sedikit. Tapi ada juga yang apatis Bang. Kalau masyarakat Jakarta kan kita tahu ya, udah biasa gitu kan dikunjungi sama pejabat ataupun. Nah, Jakarta ini kan juga majemuk sekali penduduk kayak dari mana-mana tinggal di Jakarta dan sudah mengganti KTP Jakarta jadi bisa milih di pilkada. Nah, bagaimana nih Pak Jayadi, para tim ses ini harus menggait semua suara-suara yang berbeda-beda ini masyarakat? Ya, seperti saya bilang tadi kan kalau pengenalan bisa dikejar, tingkat akseptabilitas atau bahasa Mbak Leni tadi itu tidak ada yang menolak itu bisa dikejar juga sama. Nah, masalahnya pemilih itu bisa kenal semua calon. Suka semua calon, tapi kalau milih ada urusan lain kan gitu. Nah, faktor apa yang bisa membuat mereka lebih menjatuhkan pilihan kepada salah satu calon itu? Antara lain adalah kemampuan membangun hubungan emosional dan psikologis, atau kalau bahasa anak muda yang bisa relate siapa nih? Yang terasa relate. Nah, yang mana yang relate itu? Biasanya yang relate adalah orang yang terasa ngerti dengan masalah itu, masalah masyarakat. Jadi apa masalah masyarakat yang terasa itu? Kalau menurut data nih ya, data survei dari dulu sampai sekarang itu data di Jakarta itu kurang lebih masih sama. Apa sih masalah-masalah yang dihadapi masyarakat? Satu, soal sembako. Itu overwhelmingly gitu. Bagaimana tuh kalau masyarakat naik, gimana ya Pak, harga sembako susah gitu. Nah, itu satu. Yang kedua itu soal banjir. Ya, terutama kan ada daerah-daerah tertentu. Kalau di daerah tertentu misalnya ngomongin banjir di Pondok Indah mungkin kurang pas misalnya ya. Tapi kalau kita ke mana misalnya ke daerah Kampung Melayu ya, atau daerah-daerah bantaran sungai, itu banjir harus diomongin misalnya. Tapi bukan cuma ngomong banjir, kami sudah tahu Pak itu masalah banjir. Nah baik Pak Jayadi, kita nanti akan sambung lagi, kita akan membahas mengenai demografi usia. Karena kan tadi dibilang yang relate, berarti kan mungkin banyak generasi Z yang membutuhkan apa yang harus dikampanyekan oleh para tim ses. Kita akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami pemirsa dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.